Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinila Safira Duyanti dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa simplicia dari herba. Yang pertama yaitu Andrographidis herba. Nama lainnya yaitu Sambiloto. Nama tanaman asalnya yaitu Andrographis paniculata atau Nes, keluarga dari Acanthaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu dua macam zat pahit, yaitu suatu habur kuning atau yang disebut Androconvolida yang rasanya sangat pahit, dan kalmegin atau yang disebut dengan zat armov. Minyak atsiri, alkaloida, asam kersik, damar, dan garam alkali. Penggunaannya yaitu tonikum, antipiretika, dan diuretika. Pemeriannya yaitu tidak berbau dan rasanya sangat pahit. Bagian yang digunakan yaitu ranting berdaun. Keterangannya yaitu penyimpanan dalam wadah yang tertutup baik. Yang kedua yaitu Belladonnae herba. Nama lainnya yaitu herba belladon. Nama tanaman asal yaitu Atropa belladonna L atau Atropa acuminata, atau yang disebut dengan Rollie X Lindley, keluarga dari Solanaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu alkaloida atropina, scopolamina atau hyoscina. Syaratan kadarnya yaitu kadar alkaloida jumlahnya tidak kurang dari 0,3%. Penggunaannya yaitu untuk sesak nafas, nyeri head, Parkinsonisme, parasimpatolitik. Pemeriannya yaitu bau lemah, rasa agak pahit dan getir. Bagian yang digunakan yaitu daun atau campuran daun dan pucuk berbunga. Sediaannya yaitu Belladonnae pulvis atau FI, Belladonnae tinctura FI, untuk Belladonna digitalis valeriana, tinctura Belladonnae extractum. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang ketiga yaitu Centellae herba. Nama lainnya yaitu herba pegagan, daun kaki kuda. Nama tanaman asalnya yaitu Centella asiatica Ueban, keluarga dari Apiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu campuran damar dan minyak atsiri yang disebut velarin. Zat mineral atau alkali sulfat, zat penyamak glukosida atau asiatikosida. Penggunaannya yaitu diuretika, amaratonicum, astringensia, dan obat sariawan. Pemberiannya yaitu bau lemah, aromatik, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu seluruh tanaman. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang keempat yaitu Eucysete herba. Nama lainnya yaitu greges otot atau rumput betung. Nama tanaman asalnya yaitu Equisetum debile, keluarga dari Equisetaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu kalium, asam kersik, dan saponin. Penggunaannya yaitu untuk penyakit diuretika. Pemeriannya yaitu tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu bagian tanaman di atas tanah. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang kelima yaitu Epedrae equisetinae herba. Nama lainnya yaitu herba Ephedra equisetina. Nama tanaman asal yaitu Ephedra equisetina atau Ephedra sinisa, keluarga dari Epedraceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu 0,75 sampai 1,0% ephedrina dan pseudoephedrina. Penggunaannya yaitu vasodilatansia. Pemeriannya tidak berbau dan rasanya pahit. Bagian yang digunakan yaitu batang dan daun. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang keenam yaitu Hirtae herba. Nama lainnya yaitu patikan kebo atau gendong anak. Nama tanaman asalnya yaitu Euphorbia hirta, keluarga dari Euphorbiaceae.
Zat berkhasiat utama atau isi yaitu alkaloida dan damar. Penggunaannya yaitu obat batuk dan sedativa. Pemerian yaitu bau lemah rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu seluruh tanaman. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik. Yang ketujuh yaitu Hyoscyamus herba. Nama lainnya yaitu herba Hyoscyamus atau Bioson tobaso. Nama tanaman asal yaitu Hyoscyamus niger, keluarga dari Solanaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu alkaloida, hyoscyamina dan hyoscina scopolamina. Persyaratan kadar yaitu kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai hyoscyamina tidak kurang dari 0,05%. Penggunaannya yaitu sesak nafas, nyeri head, parkinsonisme atau penenang, parasimpatolitik, antispasmodik. Pemeriannya yaitu bau khas kuat, pada penyimpanan berkurang rasa pahit dan agak getir. Bagian yang digunakan yaitu daun, campuran daun dan pucuk berbunga. Keterangannya yaitu sediaan dari Hyoscyamus extractum, Hyoscyamus pulvis, jenis-jenisnya yaitu Hyoscyamus niger, warna bunga kekuning-kuningan dengan urat-urat daun berwarna keunguan. Hyoscyamus alba berbunga-bunga putih, tetapi sifat-sifat lain sama dengan Hyoscyamus niger. Hyoscyamus muticus khusus dipakai untuk isolasi alkaloid. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang kedelapan yaitu Menthaea arvensitis herba. Nama lainnya yaitu daun koko. Nama tanaman asal yaitu Mentha arvensis varietas javanica, keluarga dari Lamiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu minyak atsiri yang mengandung mentol, damar, zat penyamak. Penggunaannya yaitu carminativa, antispasmodik, diaforetika. Pemeriannya yaitu bau aromatik seperti mentol, rasa pedas dan dingin. Bagian yang digunakan yaitu daun dan pucuk berbunga. Waktu panennya yaitu tanaman mulai berbunga sampai berbunga penuh. Cara panennya yaitu dilakukan dengan memotong-motong batang rata dengan tanah. Panenan dapat dilakukan 3 kali setiap tahun. Jenis-jenisnya yaitu Menthaea arvensis, varietas javanica dapat tumbuh secara alamiah ditanam di Pulau Jawa dan daun koko Jawa. Menthaea arvensis varietas piperensis yang berasal dari Jepang, Brasilia, dan Taiwan sama dengan daun koko Jepang. Menthaea arvensis varietas sakhalinensis dapat tumbuh secara alamiah di Jepang. Menthaea arvensis varietas glabrata tumbuh secara alamiah dan ditanam di daratan Cina atau daun koko Cina. Perbedaannya yaitu kadar mentol dan dari varietas javanica rendah sekali dan tidak menguntungkan untuk isolasi mentol 7,6 sampai 11,6. Kadar mentol dari varietas piperensis dapat mencapai 52 sampai 70%. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang ke-9 yaitu nama Menthaea piperitae herba. Nama lainnya yaitu herba peppermint. Nama tanaman asal yaitu Mentha piperita, keluarga dari Lamiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu minyak atsiri yang mengandung mentol, metil asetat. Penggunaannya yaitu carminativa. Pemeriannya yaitu bau khas aromatis, rasa pedas dan sejuk. Bagian yang digunakan yaitu daun dan pucuk berbunga. Keterangannya yaitu sediaan Oleum Menthaea piperitae, penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik. Yang ke-10 yaitu Phyllanthi herba. Nama lainnya yaitu meniran. Nama tanaman asal yaitu Phyllanthus niruri, keluarga dari Euphorbiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu zat pahit phyllanthine, damar, mineral, dan zat penyamak. Penggunaannya yaitu diuretika. Pemeriannya yaitu bau aromatik, rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu semua bagian di atas tanah. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik. Yang ke-11 yaitu Serpil herba. Nama lainnya yaitu herba serpili. Nama tanaman asal yaitu Thymus serpilium L. Keluarga dari Lamiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu minyak atsiri yang mengandung timol, karfokol, pinen, terpen, alkohol, dan zat pahit serpilin.
Penggunaannya yaitu ekspektoransia, pemberiannya bau aromatik, rasa pedas dan sejuk. Bagian yang digunakan daun dan pucuk batang. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Yang ke-12 yaitu Stramoni herba. Nama lainnya yaitu herba stramoni, nama tanaman asal yaitu Datura stramonium varietas statula. Keluarga dari Solanaceae, zat berhasrat utama atau isi terutama daturin, Hyoscyaminea scopolamina. Persyaratan kadar Hyoscyaminea tidak kurang dari 0,25%. Penggunaannya yaitu sesak nafas, nyeri head, Parkinsonisme. Pemberian bau tidak enak, rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu daun dan pucuk berbunga. Jenis-jenisnya yaitu Datura stramonium berbunga putih, Datura stramonium varietas statula berbunga merah ungu, urat daun dan batangnya ungu. Biji-biji lebih tinggi kadar alkaloidanya tetapi berhubung berisi minyak lemak, maka sukar disari untuk dibuat sediaan yang stabil. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik. Yang terakhir yaitu Thymi herba. Nama lainnya yaitu herba Thymi, nama tanaman asal yaitu Thymus vulgaris, keluarga dari Lamiaceae, zat berhasrat utama atau isi yaitu minyak atsiri mengandung timol, terdapat pula karvakol, pinen, linalol, dan bornil asetat. Persyaratan kadar yaitu kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,0% VIB. Penggunaan obat batu atau ekspektoransia. Pemberiannya bau aromatik, rasa pedas dan sejuk. Bagian yang digunakan yaitu pucuk berbunga dan daun. Keterangannya yaitu Thymi extractum atau Firmnas atau Scirupus Thymi bermatus. Penyimpanannya yaitu dalam wadah yang tertutup baik dan terlindung cahaya. Itulah beberapa kelompok herba yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.